Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Para pendengar dan pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan ini setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memujinya, berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga kita memanjatkan doa kepada Hadiatul Rabbi agar segala sesuatu urusan kita, terutama di bidang pendidikan, dimudahkan oleh Allah dan disukseskan dari segala perjuangan. Hadirin para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya Haji Sudirman Syahir, pimpinan Pondok Pesantren Ma'arif As-Sa'diyah, Batu Nalimu, Kota Tangah, Langgang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, ingin menyampaikan visi, misi, dan platform Pondok Pesantren Ma'arif As-Sa'diyah. Adapun visi, misi, dan platform, silakan saja baca apa yang kami tayangkan. Dan sekarang saya ingin menyampaikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2019 tentang keberadaan pondok pesantren di negara Republik Indonesia. Dengan adanya undang-undang pemerintah, dengan adanya undang-undang pemerintah Republik Indonesia menyamakan, menganggap sama dan tidak memperbedakan antara lembaga-lembaga pendidikan di tingkat nasional, maka berdasarkan undang-undang tersebut, keberadaan pondok pesantren di NKRI ini duduk sama tinggi, tegak sama ronda dengan lembaga pendidikan lainnya yang berada dalam NKRI ini. Kemudian sebelum undang-undang itu sendiri, salah satu KMA Menteri Agama bahwa pondok pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang mengutamakan karakteristik, sehingga pondok pesantren mempunyai 5 rukun. Kalau dalam usul fikih, rukun itu adalah segala sesuatu yang berkaitan kepadanya sah atau tidaknya suatu tujuan, suatu maksud, suatu lembaga. Kalau tidak cukup rukunnya, maka itu tidaklah sah. Jadi kalau rukun pesantren, kalau tidak cukup, artinya itu bukan pesantren yang sempurna. Rukun-rukun pesantren tersebut adalah yang pertama,
adanya kiai. Kalau dalam undang-undang adanya kiai, KMA adanya kiai. Di Sumatera Barat adanya ulama sebagai pengasuh atau buya, syekh. Kemudian yang kedua, adanya santri atau santriwati, pelajar yang akan ditempa. Yang ketiga, adanya masjid atau musala. Berarti adanya masjid, adanya musala, terbayanglah bagi kita yang namanya pesantren itu harus berafiliasi kepada ibadah, pengamalan ilmu. Yang keempat, adanya asrama. Jadi santri yang ditempa di dalam pondok pesantren yang dididik melaksanakan amal-amal ibadah di masjid atau musala, harus mereka itu diasramakan. Kalau tidak diasramakan, ya bisa jadi ada namanya santri kalong, tapi harus ada pembinanya di luar, ulama setempat atau keluarganya ulama boleh. Tapi kalau udah ada terkait dengan ibadah, dengan ulama, dengan masjid atau musala, itu akan melenceng karakternya nanti. Yang terakhir adalah belajar kitab tugas atau kitab gundur sebagai dasar penggalian, pengajian, dan sumber-sumber akidah, sumber ibadah, sumber akhlakul karimah yang disusun oleh para ulama-ulama terdahulu. Itulah rukun pesantren. Saya ulangi. Yang pertama, adanya ulama atau kiai, kalau di Sumatera Barat buya atau syekh. Adanya santri atau santriwati. Yang ketiga, adanya masjid atau musala. Yang keempat, adanya asrama. Yang kelima, adanya pengajian kitab tugas. Dalam hal ini, khusus Pondok Pesantren Ma'arif Asadiyah menjabarkan dalam membentuk beberapa karakteristik yang diharapkan sebagai lulusan Pondok Pesantren Ma'arif Asadiyah. Para pendengar yang dirahmati Allah, adapun sekolah, madrasah, pondok pesantren, sebenarnya ada dua tugas yang tidak bisa dilepaskan, yang tidak bisa disia-siakan. Yang pertama adalah tugas mengajar, mentransfer ilmu. Yang kedua, tugas mendidik, membentuk karakter. Sesuai dengan rukun pesantren tadi, apa gunanya masjid dan musala, bagaimana ya panutan kiai dalam beribadah, kemudian lahirlah karakter yang diharapkan oleh sebuah lembaga pondok pesantren. Maka pada Pondok Pesantren Asadiyah ada 5 karakteristik yang harus dilatihkan,
yang harus dibiasakan, yang harus diterapkan di dalam kehidupan santri sebagai anak didik dari Pondok Pesantren Ma'arif As-Sa'diyah. Yang pertama adalah menjalankan ajaran agama, maksudnya agama Islam, dengan penuh konsekuen dan ikhlas mengamalkannya, terutama masalah sholat, puasa, dan sebagainya. Sehingga di Pondok Pesantren Ma'arif As-Sa'diyah, anak-anak kami atau santri dan santriwati itu diharapkan mereka bisa melaksanakan puasa sunat Senin Kamis ya sepanjang mungkin. Ini masalah ibadah atau karakteristik peribadatan. Yang kedua adalah karakteristik akhlakul karimah, atau di dalam istilah lain etika. Bagaimana anak ini berakhlak, bagaimana anak atau santri dan santriwati itu berperilaku yang positif sesuai dengan ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam suatu hadis, "Bu'istu li utammima makarimal akhlak." Aku ini diutus adalah untuk memperbaiki akhlak. Jadi karakteristik akhlak, pengamalan akhlak Rasulullah dalam segala komunikasi, apakah hubungan santri sama santri, hubungan santri dengan guru, hubungan santri dengan masyarakat, guru dengan santri, guru dengan masyarakat, atau aktivitas pesantren dengan orang banyak, itu dicerminkan oleh akhlakul karimah. Yang ketiga adalah estetika. Estetika menanamkan rasa indah, rasa harmonis, terutama secara lahiriah, menerapkan ketiga: kebersihan, keindahan, dan kerapian. Bisa juga menjadi kalimat kebersihan, keindahan, ketertiban, kebersamaan, dan kekeluargaan. Keamanan dan kekeluargaan. Itu adalah pendidikan yang ketiga yang kami terapkan di Pondok Pesantren As-Sa'diyah. Sehingga dalam hal ini, tahun-tahun akhir-akhir ini, terutama sekarang, dalam rangka mendukung estetika ini, apalagi selama ketua yayasan kami Profesor Ganefi PhD atau Rektor MP sekarang, kami memang membenahi pesantren, terutama lokasinya. Kami catat taman bunga dengan rapi, kami buat gazebo yang membuat anak itu senang, atau santri kami senang menghafal, beristirahat sambil berbincang-bincang tentang keilmuan dalam pengamalan akhlakul karimah. Termasuk seni lain kami buat diantaranya ya air mancur yang membuat senang hati bermain, beristirahat dalam kompleks Pondok
pesantren Ma'arif As-Sadiah. Yang keempat, perilaku yang kami tanamkan adalah ta'awun, saling membantu. Sesuai dengan ayat ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bersama-samalah, saling membantulah Anda dalam berbuat baik dan ketakwaan. Ini sesuai juga dengan salah satu materi ajar yang kami terapkan dalam satu materi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja, Mabadi Khairul Ummah. Menanamkan sifat yang pertama, as-sidqu, benar dalam segala hal. Yang kedua, al-amanah wal wafa bil ahd, jujur dan selalu menepati janji. Apakah janji sesama, apalagi janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti kita berjanji taat dan rajin beribadah. Yang berikutnya akan lahirlah sifat tasamuh, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Tarahim, sayang menyayangi berdasarkan akidah Islamnya. Kemudian yang terakhir, kalau 1 sampai 4 sudah bisa diterapkan secara mantap, taat beribadah, punya akhlakul karimah, cinta terhadap estetika keindahan lahir dan batin, kemudian telah bisa kita melaksanakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, akan lahirlah yang kelima, peningkatan intelektualitas, peningkatan kemampuan, kecerdasan, cerdas saja lagi, insya Allah. Jadi harapan kami pesantren As-Sadiah ini santri-santriwatinya agar dapat mengabdikan diri terhadap masyarakat. Alhamdulillah untuk beberapa waktu ini, bahwa ini pesantren lahir dari lembaga kader mubalik saya bina dulu. Namanya Kamda dan Kamti, kader mubalik muda dan kader mubalik cilik. Dan sekarang juga Pondok Pesantren Ma'arif As-Sadiah mengutamakan sebagai pengabdian masyarakat adalah safari khatib, safari dakwah. Safari khatib sepanjang tahun. Safari dakwah insya Allah selama bulan Ramadan, para santri kami akan turun berdakwah, berlatih, menyampaikan ilmu pengetahuan yang mereka dapati selama belajar di pondok ke masyarakat di mana saja, terutama 50 kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Itulah kira-kira sebagai penjabaran misi dan visi Pondok Pesantren Ma'arif As-Sadiah